Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 6, Parja Simarvianto, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu deteksi penyakit diabetes berbasis machine learning menggunakan algoritma random forest. Kelompok kami terdiri dari saya sebagai ketua, yaitu Parja Simarvianto, dan anggota saya yaitu Danendra Octaviuganva dan Aulia Satrina Nabila Pikasan. Yang pertama ada urgensi, yaitu diabetes adalah kondisi klinis di mana tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Hal ini menyebabkan tingginya kadar gula darah. Menurut IDF Diabetes, 10,5% populasi dewasa global mengidap diabetes dan hampir setengahnya tidak terdiagnosis. Untuk proyeksi tahun 2045, itu ada peningkatan kasus hingga 783 juta orang atau 1/8 dari orang dewasa, hampir setengahnya tidak terdiagnosis. Dan diabetes itu eh, yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko komplikasi yang serius. Tujuannya itu mendiagnosa penyakit diabetes menggunakan algoritma random forest dan gradient boosting linear. Luaran, laporan dan aplikasi. Kata kuncinya machine learning, random forest, prediksi diabetes, dan dataset medis. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Diabetes merupakan masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya glukosa atau darah kadar gula. Dua pemicu penyakit diabetes adalah pola makan, faktor genetik, usia, dan kondisi lainnya. Diabetes yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko komplikasi serius. Menurut statistik, pada tahun 2017 diperkirakan 8,8% populasi global mengalami diabetes. Angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 9,9% pada tahun 2045. Deteksi diabetes sangat penting karena dapat membantu mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu menentukan algoritma machine learning yang paling sesuai guna menghasilkan model prediksi yang akurat dan efisien untuk menganalisis data kesehatan yang kompleks dalam mendeteksi diabetes. Untuk untuk pendekatan pemecahan masalah, menggunakan faktor-faktor terkait kondisi tubuh dan pola hidup manusia yang diolah dalam model deteksi intrusi yang efisien, menggunakan teknik resemble dan ensemble learning untuk menghasilkan model klasifikasi yang ringan. Lalu untuk step of the art-nya, kami mengambil beberapa jurnal rujukan. Yang pertama ada Prediction and Detection of Diabetes Using Machine Learning oleh Laha Amarillo Rista. Yang kedua ada Diabetes Prediction Based Machine Learning and Deep Learning Approaches dari penulisnya Bon Feng Wei, Savitya Sivakumar, King Han Lim, Wei Kao Wong, Filbert Hajuno. Lalu ada Designing a Model to Detect Diabetes Using Machine Learning dari Miss Komal Patil, Dr. H.D. Sawakal, lalu Mrs. Swati Narwani. Untuk kebaruan, model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya dan menunjukkan akurasi yang bagus serta menandakan potensi yang signifikan dalam mendeteksi risiko diabetes secara efektif. Untuk roadmap penelitiannya, yang saat UTS kami melakukan pengujian machine learning dan tuning untuk melakukan implementasi diabetes prediction model. Lalu setelah itu kami mengembangkan prototype dan pengujian pada real data. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu realisasinya, yaitu pengujian aplikasi dengan study case tersebut. Untuk metodenya, kami menggunakan metode algoritma random forest dengan menggunakan technical Bayesian data dan blending data.
Selanjutnya untuk tahap penelitiannya yang pertama, itu data collection, dataset cake. Dataset ini diambil dari dataset Kaggle, yaitu PIMA Indians Diabetes, dengan jumlah rows 769 dan jumlah columns 9. Untuk data pre-processing, yaitu kami menghapus data-data yang nol, menghapus data yang duplikat, dan menghapus outlier. Hasil dari data pre-processing adalah 320 row. Lalu kami menggunakan split dataset, yaitu menggunakan split 80 10 10. Untuk 80 training, 10% test validation, and 10% testing. Hasilnya yaitu 505 maaf 256 training, 32 validation, dan 32 testing. Lalu kami menggunakan balancing data, itu menggunakan SMOTE. Total jumlah data setelah melalui proses SMOTE adalah 186 positif diabetes dan 186 tidak diabetes. Untuk modeling kami menggunakan random forest. Hasil pembuatan model menggunakan algoritma random forest menghasilkan tren akurasi 1 dan validation akurasi 0,8. Lalu untuk testing akurasinya kami mendapatkan 0,91. Untuk evaluasinya, hasil conversion metric dari 32 data berhasil memprediksi 29 benar dan 3 salah. Analisis masalah penelitian. Permasalahan yang akan diselesaikan yaitu dataset yang digunakan terlalu banyak yang tidak relevan. Dan yang kedua, model yang dikembangkan penelitian sebelumnya umumnya tidak robust terhadap jenis data yang lain. Kami menggunakan pengumpulan datasetnya dari PIMA Indian Diabetes Dataset yang terdiri dari 8 atribut dan 1 label untuk menguji model prediksi diabetes yang tersedia secara publik di Kaggle, sehingga memudahkan akses bagi peneliti lain untuk melakukan analisis dan perbandingan hasil. Untuk selanjutnya kami menggunakan preprocessing data, yaitu pembersihan data, teknik sampling, formalisasi data, dan pembagian dataset. Penerapan model. Pertama, kami membagi dataset menjadi 80% data training, 10% data testing, dan 10% data validasi yang telah disesuaikan menggunakan SMOTE. Kedua, menerapkan dua algoritma machine learning, yaitu random forest dan gradient boosting linear, dengan berbagai parameter yang dioptimalkan melalui grid source hyperparameter tuning. Selanjutnya, membandingkan kinerja model dengan dan tanpa tuning untuk memperoleh kesimpulan akurasi terbaik. Eksperimen dan evaluasi. Dari hasil penelitian kami dapat diambil kesimpulan untuk confusion matrix-nya, yaitu pada test set ada 9 menebak benar dan 3 salah. Dari sini kita bisa membaca bahwa model memprediksi dengan baik. Lalu untuk nilai akurasinya yaitu ada di 0,91, dengan precision-nya di 0 adalah 0,95, recall 0,91, dan precision pada 1 yaitu 0,80 dan 0,89 untuk recall. Untuk luaran penelitian ini yaitu adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam menganalisa penyakit, mohon maaf, luaran aplikasi ini adalah agar mohon maaf sekali lagi, luaran penelitian ini adalah aplikasi yaitu untuk memudahkan penderita diabetes lebih menganalisa penyakit diabetes lebih dini, sehingga bisa mencegah lebih awal. Jadwal proyek kami, minggu pertama penyusunan dan pengajuan proposal, yang kedua pengumpulan dan analisis data, lalu yang minggu kedua yaitu FGD, persiapan penelitian terkait permasalahan penyelesaian, sudah selesai. Lalu ada pengembangan model, eksperimen, analisa hasil eksperimen, dan pembuatan aplikasi. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian laporan akhir. Nah, lalu ini ada daftar pustaka yang kami kumpulkan.
dari beberapa sumber. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.